Apakah nanti Pak Prabowo akan ofensif seperti Pak Karno? Kita belum tahu, karena mantan Presiden nomor 7 itu meninggalkan banyak pekerjaan rumah sehabis pesta besar-besaran selama 10 tahun kemarin. Dan saya lihat memang ingin sepertinya tidak rela kalau Pak Jokowi itu soft landing. Jadi ingin mencoba cari-cari celah supaya ini crash landing. Sampai saat ini belum ada presiden Indonesia yang bisa menyamai lobi politiknya tersebut. Di ujung karirnya, ia nukik ke bawah. Namun yang nanggung Pak Prabowo, ya nasib. Isu Fufu Fafa ternyata sengaja disebar untuk adu domba Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Bahkan, isu yang terus disebarluaskan ini diperkirakan hanya untuk memperkeruh hubungan keduanya. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih teman-temanku, kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info terupdate apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Kita ngayal sebentar, karena selama 7 presiden telah lalu, Indonesia menjadi negara yang ditakuti oleh negara lain hanya ketika Soekarno menjadi presiden. Pada saat tahun 60-an, Indonesia dekat dengan Uni Soviet, juga dekat dengan Amerika, sehingga kedua negara tersebut memberikan banyak bantuan baik militer maupun ekonomi. Mainnya Soekarno lincah di kedua kekuatan bipolar dunia waktu tahun 60-an, sampai saat ini belum ada presiden Indonesia yang bisa menyamai lobi politiknya tersebut. Karena itu Indonesia di tahun 60-an adalah negara paling kuat di selatan Khatulistiwa. Australia sebagai negara kuat di selatan menganggap Indonesia adalah ancaman dari utara dalam buku putih pertahanan mereka hingga saat ini. Apakah nanti Pak Prabowo akan ofensif seperti Pak Karno? Kita belum tahu, karena mantan Presiden nomor 7 itu meninggalkan banyak pekerjaan rumah sehabis pesta besar-besaran selama 10 tahun kemarin. Sampai pada mabok semua yang hadir di pesta. Tinggal Pak Prabowo yang membersihkan sisa-sisa kemegahan sesaat yang hanya dinikmati segelintir manusia elit di atas sana berserta keluarganya. Mulai dari hutang yang besar sampai kekacauan politik yang terjadi di tanah air akan banyak merepotkan Pak Prabowo, seperti dicerminkan pada tanda tangan Pak Prabowo yang huruf P-nya besar menutupi semua nama beliau. Simbol tersebut kalau di dunia grafologi memang simbol Pak Prabowo akan menanggung beban yang besar selama hidupnya, selama jabatannya, karena pilihan tanda tangannya tersebut. Memang nasibnya Pak Prabowo harus melanjutkan apa yang dilakukan presiden sebelumnya, yang tanda tangannya di ujungnya nukik ke bawah, yang sekali lagi dalam dunia grafologi berarti di ujung karirnya ya nukik ke bawah. Namun yang nanggung Pak Prabowo, ya nasib. PR pekerjaan rumah yang berat 5 tahun ke depan oleh Pak Prabowo, janji kampanye, makan sehat anak, utang luar negeri, dan keadaan luar negeri yang sedang tegang di mana-mana, seperti akan perang, membuat kepastian Pak Prabowo akan fokus di dalam negeri. Sekarang, Bentar, sebentar ya. Ini maksudnya gimana ya? Ini mau diarahin kemana nih? Dari awal udah ngasih tahu katanya kita mau prediksi kira-kira siapa nih bakal maju 5 tahun lagi gitu. Padahal ini dilantik aja belum sih ya. Kayak terlalu dini sekali gitu loh ya untuk membahas hal itu. Tapi kok diisinya kayak ngebahasnya lebih ke hal yang ditinggalkan Pak Jokowi gitu ya. Dan itu dari sudut pandang negatif gitu. Wah ini ceritanya cuma jadi judul aja atau kayak gimana nih? Kalau kayak gini jadi framing aja atau bagaimana? Soalnya isinya seperti tidak sesuai judul tadi ya. Sekarang apa yang kita khayalkan seperti kalimat di awal tadi? Di tahun 2024-2029 adalah masa Pak Prabowo urus internal, dan salah satu peluang yang dianalisa banyak orang adalah siapa yang akan main politik dalam negeri selama 5 tahun ke depan yang akan menjadikan kandidat berpeluang untuk manggung di tahun 2029. Jadi orang nomor 1 di Indonesia itu siapa saja? Maka kekuatan pertama adalah kekuatan pilkada November 2024 ini, karena ketika Pilpres 2029 nanti, mereka merupakan kepala daerah yang masih menjabat di wilayah masing-masing. Karena itu, provinsi besar seperti Sumatera Utara, seluruh Jawa, Bali, dan Sulawesi menjadi rebutan mereka yang mau main di tahun 2029. Itulah kenapa kita membahas hal ini sekarang. Tentunya yang nanti akan manggung masih Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas AHY karena punya partai, dan apakah Mas Anies masih akan manggung di tahun 2029 atau ada kandidat baru lagi? Kalau Pak Andika menang di Jawa Tengah jadi gubernur, Andika bisa calon kuat presiden dari PDIP. Juga kalau Ridwan Kamil menang di Jakarta,
maka RK juga bisa calon kuat bersama Gibran kalau Pak Prabowo punya skenario lain. Kalau di Jawa Tengah Pak Lutfi gagal memenangkan, maka Andika dan Edi Rahmayadi menang di Sumatera Utara mengalahkan Bobi. Maka calon dari Raja Solo hanya Gibran di tahun 2029. Tanpa wilayah kuat, mungkin hanya ada Partai Golkar saja di Banten dan Jawa Timur, namun hometown Solo. Balik ke PDIP bisa-bisa. Lalu apa yang kita khayalkan seperti di awal narasi? Pertama adalah turunnya threshold untuk menjadi calon presiden itu bukan 20% lagi. MK pasti akan memutuskan turun threshold tersebut hingga hanya 10%. Kedua, boleh calon presiden dari independen. Dengan adanya keputusan MK yang nanti akan diputuskan, hal ini akan membuat perubahan yang menarik. Karena kalau dari nama-nama di atas, para calon tersebut semua sudah dapat dipastikan tidak akan membuat Indonesia menjadi negara terkuat di selatan Khatulistiwa, baik secara ekonomi maupun kekuatan militer dan teknologi. Pasti akan sama saja. Namun ketika keputusan MK dibuat menurunkan threshold dan calon independen boleh masuk jadi calon presiden, maka pasti ada calon baru yang akan mengagetkan perpolitikan tanah air Indonesia. Sudah siap? Sudah siap. Kayaknya jauh lebih siap ketika kita ngomonginnya soal pelantikan dulu aja deh ya. Karena ini terlalu jauh untuk diprediksi. Ini masih mau pelantikan tapi kok sudah memprediksi calon presiden 2029. Presiden yang saat ini pun Pak Prabowo aja masih belum dilantik gitu. Kok rasa-rasanya ini terlalu cepat kalau kita harus membuat prediksi atau memikirkan kira-kira siapa aja calon presiden di 2029 dengan acuan orang-orang yang maju di pilkada. Memang ada kemungkinan lah orang-orang yang maju pilkada ini bakal maju di pilpres nanti di 2029. Cuma itu pasti tidak bisa jadi acuan satu-satunya gitu ya untuk di hasil pilkada ataupun orang-orang yang maju di pilkada ini. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Coba dong tulis pendapat kalian. Iya, mungkin agak panjang nih penjelasannya Bang, karena pertanyaan Abang juga panjang. Ya nggak apa-apa. Diborong semua tadi dalam satu pertanyaan. Tadi kan pengantar ya. Pertanyaan Abang panjang ya. Jadi memang harus kita lihat memang ada, walaupun menurut saya itu nggak banyak Bang. Ada tapi mungkin memang outspoken, ramai. Ya. Ramainya karena mereka saling bersaut-sautan. Supaya ini juga nanti ada pertikaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau soal ini Bang, ini kalau ingin Pak Jokowi tidak soft landing, itu kan berarti juga sama artinya dengan ingin Pak Prabowo tidak soft juga take off-nya Bang. Nah, ini mereka walaupun mereka misalnya bilang, ya kami nggak masalah dengan Pak Prabowo, kami punya masalah dengan Pak Jokowi. Enggak. Kalau yang seperti itu, Anda pengen Pak Jokowi tidak soft landing, maka Anda juga berarti ingin Pak Prabowo tidak soft take off-nya. Dan Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Ya. Maksudnya by law Pak Jokowi sebentar lagi selesai. Itu 19 Oktober nanti Pak Jokowi sudah selesai. Tanggal 20 Oktober sudah pelantikan presiden. Boleh kita bilang sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi, lebih Bang. Seminggu lah ya. Sebulan lagi. Jadi aneh kalau ada ketidaksabaran itu menurut saya aneh sekali Bang. Ya maksudnya ingin terlihat Pak Jokowi itu harus crash landing, harus bertikai dengan Pak Prabowo. Menurut saya ini ada niat-niat yang mungkin niatnya tidak baik untuk bangsa. Dan saya lihat memang ingin sepertinya tidak rela kalau Pak Jokowi itu soft landing. Yeah. Jadi ingin mencoba cari-cari celah supaya ini crash landing. Ini kayaknya agak masuk nih sama narasi sebelumnya gitu ya. Narasi yang kalau kita dengarkan ya, kalau didengar-dengar kayaknya kok seperti tujuannya ini untuk memecah gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Di narasi tadi yang kita diajak untuk memprediksi ya, kira-kira siapa orang yang bakal menjadi calon presiden 2029 ya, meskipun itu masih kejauhan menurutku. Itu isinya menjelaskan bagaimana Pak Prabowo ini bakal punya PR besar karena di awal kepemimpinannya Pak Prabowo aja sudah diberikan seabrek sisa-sisa yang harus dibereskan dari ulahnya Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Kayak seolah-olah di sini Pak Jokowi sumber masalah selama 10 tahun, buat banyak masalah sehingga
tidak berjalan mulus ya, ada sisa-sisa yang harus dibereskan oleh Pak Prabowo. Seolah-olah kan seperti itu, menggiring opini di mana Pak Prabowo yang harus membereskan semua kekacauan ini kayak gitu. Padahal kayaknya 10 tahun ini banyak loh hal yang diberikan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia gitu. Banyak sekali pembangunan yang sudah dirasakan manfaatnya juga, merata, tidak terfokus di satu daerah, satu tempat, atau satu wilayah aja gitu. Gak tahu nih kenapa tadi narasinya bilang seperti itu. Dan atau memang dasarnya memang gak suka gitu ya, makanya narasi-narasi yang dibuat seperti itu. Kalau lihat dari akunnya sih, sering menjelekkan Pak Jokowi sih ya kalau melihat dari akunnya loh ya. Makanya tadi di sini Bung Hasan Nazbi menceritakan bahwa banyak orang-orang yang berupaya memecah itu tadi. Ini bukan hal baru, sudah beberapa waktu belakangan ini hal ini bisa kita lihat gitu, bagaimana orang itu rasa-rasanya membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Banyak sekali upaya. Salah satunya itu Fufafa dan juga jet pribadi. Tidak sedikit orang yang berpikiran itu adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memecah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Surat terbuka untuk Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres terpilih 2024-2029. Sebelumnya, selamat Mas atas terpilihnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia. Ya Mas, tanggal 20 Oktober tinggal sebentar lagi. Begitu tongkat estafet diserahkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya sebagai salah satu pendukung Mas meminta dengan sangat segera bikin peraturan presiden mengenai pembulian, penghinaan, dan pencemaran nama baik presiden yang selama ini kita tahu yang telah dilakukan dengan begitu wownya oleh orang-orang yang tidak suka dengan presiden. Membuli, menghina, mencaci maki, seolah-olah seorang presiden itu tidak punya wibawa dan tidak punya harga diri. Jadi dengan mohon, dengan sangat, dan dengan rasa besar hati, saya memohon kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo Subianto untuk segera bikin peraturan presiden tentang pembulian terhadap pemimpin negara. Saya tidak peduli saya dibilangi emak-emak bansos, emak buzzer, emak penjilat, emak munafik, emak-emak tidak tahu malu dan segalanya. Sudahnya macam bentuk hinaan dan cacian yang sudah membuli fisik saya tidak peduli Mas. Selama yang itu menurut saya benar. Dan satu lagi Mas, asal Mas tahu, masalah kasus Fufafa yang sedang menimpa itu terlepas dari benar atau tidaknya, kami sebagai pendukungmu Mas, selalu mendukungmu di belakangmu. Salam waras Mas. Nah ini nih, ada salah satu warga Indonesia yang pengen banget kalau ada peraturan yang di situ menerangkan soal menindak tegas orang-orang yang membuli, menghina presiden, kepala negara gitu ya. Sebenarnya selama ini ada sih hukum itu, ada. Cuma tidak digunakan oleh Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi mau ya melaporkan orang-orang yang sudah menghina, itu bisa sebenarnya. Cuma karena Pak Jokowi tadi punya sabarnya yang luas gitu, jadi tidak pernah melaporkan hal itu. Bahkan itu sempat diusulkan juga loh waktu itu sama menterinya Pak Jokowi untuk udah dilaporin aja Pak gitu, karena ini udah kelewat batas lah ibaratnya. Tapi tidak pernah dilaporkan sama Pak Jokowi. Kayak Pak Jokowi itu membebaskan orang untuk mengkritik ya. Untuk mengkritik sebenarnya, tapi jatuhnya menghina ya. Kalau mengkritik kan harusnya ada ibaratnya saran, kan kritik kita ngasih tahu salahnya dan kita ngasih masukan, harusnya kan seperti itu ya yang kritik. Tapi ini jatuhnya orang-orang itu bukan lagi mengkritik tapi menghina Pak Jokowi dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak sopan sekali. Benar apa yang dikatakan tadi, ini seolah-olah kayak Pak Jokowi tidak punya wibawa di sini dengan pemilihan kata yang digunakan gitu. Tapi balik lagi, saking sabarnya Pak Jokowi itu tadi,
Bahkan Pak Jokowi juga pernah mengatakan gitu bahwa mahasiswa itu tidak perlu takut bersuara, silakan bersuara, menyampaikan pendapatnya kayak gitu, menyampaikan sarannya untuk pemerintah. Waspada Davide et Impra. Isu Fufu Fafa ternyata sengaja disebar untuk adu domba Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Bahkan, isu yang terus disebarluaskan ini diperkirakan hanya untuk memperkeruh hubungan keduanya, terutama menjelang pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming. Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak terpengaruh oleh provokasi ini dan menegaskan bahwa dia tidak mudah dihasut oleh intrik politik. Sehingga, Prabowo Subianto mengajak para pendukungnya dan kita semua untuk tetap berjiwa besar menghadapi situasi ini. Karena isu negatif seperti ini hanya akan memecah belah bangsa. Semoga, melalui pernyataan tegas Prabowo Subianto ini dapat meredam masyarakat dari isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Menanggapi tegas Om Dewan soal akun Fufu Fafa. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh, bin norak ya di media sosial kita. Jadi ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran dan di masa lalu ya disebut juga menyerang Pak Prabowo dan Om Dewan termasuknya menyerangnya ya di masa lalu. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, walau ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan di masa lalu adalah sikap yang ahistoris menurut Om Dewan, yaitu sikap yang mengabaikan fakta yang kita tahu 2014, 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertarung ketat banget secara politik ya. Tapi sejak 2019 terjadilah rekonsiliasi yang keren. Tuh, sudah ada tuh ya kan. Ini kan seperti yang aku sempat singgung tadi ya. Ya udahlah gitu ya. Terserah orang-orang yang mau menggiring opini kayak gimana pun ya silakan ya. Yang pasti orang-orang itu juga udah mulai paham kalau hal-hal semacam ini itu memang ada orang-orang yang berkepentingan ya dengan tujuan-tujuan untuk memecah belah dua orang yang luar biasa ini. Jadi pesanku ya kita harus pandai-pandai melihat, jangan gampang terpengaruh ya. Teman-temanku semuanya, gimana nih? Kalau menurut kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.